Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kerabat TV Desa dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Lantip Tri Sunarno. Saya dosen di Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan bincang bareng SDG Center ITS malam hari ini, kami ditemani oleh narasumber yang akan membicarakan tema yang berjudul pemberdayaan masyarakat di kampung hidroponik melalui program PKBL Pelindo 3. Kerabat TV Desa, dimanapun saudara berada, kalau kita lihat judul yang sudah dipublikasikan dan saya sampaikan baru saja, ada kata kunci yang menarik sebagai panduan perbincangan kita malam ini. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi bagaimana kata kunci ini bisa menginspirasi kita? Seperti apa sih masyarakat yang berdaya itu? Apa ukurannya? Nah, sebagian orang mengatakan bahwa masyarakat yang berdaya apabila masyarakat secara mandiri bisa melakukan kegiatan sosial ekonominya. Nah, kata kunci yang kedua dari judul yang saya sampaikan tadi adalah kampung hidroponik. Nah, ini menarik sebagai sebuah contoh. Apakah kampung hidroponik sudah berdaya? Salah satu narasumber kita nanti akan menyampaikan pengalamannya, tentu saja dengan segenap masalah, tantangan, dan peluang-peluang yang dihadapi ya ketika merintis dan mengembangkan kampung hidroponik. Kebetulan kampung hidroponik ini dikembangkan di salah satu kelurahan yang ada di Surabaya, yaitu Kelurahan Simomulyo. Ya, nanti ada salah satu narasumber yaitu Bapak Nugroho. Kemudian pemberdayaan masyarakat di kampung hidroponik ini dilaksanakan melalui program PKBL. Ini kata kunci yang ketiga. Jadi program kemitraan dan bina lingkungan oleh Pelindo 3. Nah, terkait dengan program PKBL, nanti ada narasumber khusus yang menjelaskan apakah semua desa, semua masyarakat punya kesempatan yang sama seperti Kelurahan Simomulyo. Oleh karena itu, kerabat TV Desa, dimanapun saudara berada, pertama, saya akan menjelaskan para narasumber yang sudah ada di sekitar kita. Ya. Yang pertama adalah Bapak Nugroho. Halo, selamat malam Pak Nugroho, apa kabar? Selamat malam Pak Lantip dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Pak Nugroho ada tim itu yang mendampingi ya, ada hijau-hijau itu Pak Nugroho. Betul Pak. Oke ya. Luar biasa ini semangatnya ini ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Nugroho ya. Saya kira akan ada cerita menarik ya, kepada
pemirsa kerabat TV Desa dimanapun berada ini. Ya, siap. Perlu saya sampaikan, Ketua Pak Nugroho ini adalah tokoh desa termasuk penggerak masyarakat, ya, sekaligus masih jadi ketua RT, Pak RT Pak Nugroho. Ya, masih Pak, periode kedua. Ya, sekaligus Pak RT ya. Ya, Pak. Nah, apakah posisi ketua RT juga menjadi nilai positif gitu ya untuk pemberdayaan masyarakat? Nanti Pak Nugroho akan cerita ya. Jadi saya yakin Pak Nugroho punya banyak cerita ya, nanti akan disampaikan dalam waktu maksimum 15 menit. Narasumber yang kedua ya adalah Pak Heri Wismanto. Selamat malam Pak Heri, apa kabar? Selamat malam Pak Lantip, alhamdulillah kabar sehat. Selamat malam semuanya. Ya. Salam sehat. Ini Pak Heri ini sibuk. Nah, biasanya orang PKBL itu ya kesibukannya luar biasa. Ya, jam kerjanya 24 jam nggih Pak Heri. Iya, 24 jam ya. Iya, saya pernah itu diketok-ketok masyarakat itu jam 2 pagi. Ya. Oke, Pak Heri. Pak Heri adalah asisten sekretaris perusahaan Pelindo 3. Nanti Pak Heri mungkin cerita secara umum tentang Pelindo 3. Nah, Pak Heri mewakili program kemitraan dan bina lingkungan, ya Pak Heri. Ya Pak Lantip. Ya, jadi Pak Heri akan banyak juga pengalaman tidak saja kampung hidroponik, kampung-kampung yang lain ya. Mungkin Pak Heri juga bisa berbagi kepada pemirsa kerabat TV Desa dimanapun berada, ya, apakah peluang-peluang PKBL ini juga bisa diakses oleh masyarakat ya, TV Desa ya, di seluruh Nusantara ya. Yang saya tahu sih Pelindo 3 ini ada di 7 provinsi. Nah, di 7 provinsi itu kan lumayan kalau dihitung desanya ya. Oke, Pak Heri nanti akan cerita panjang lebar untuk itu ya, apa masalah yang dihadapi ketika berinteraksi dengan masyarakat, apa tantangan juga yang dihadapi, dan peluang-peluang ya yang terkait ya dengan masyarakat ya. Yang saya dengar misalnya kalau ada tamu dari luar negeri itu berkunjung ke kampung binaannya Pelindo ya, mereka akan mendapat sajian musik lokal khas budaya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Heri Wismanto. Narasumber yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah disinilah peran dari ya, Sustainable Development Goals (ITS) ya, yang malam ini berkolaborasi dengan saudaranya sendiri, yaitu ya, Pusat Pengkajian PDPM. Jadi malam ini akan ada narasumber dari ITS yang fokus kegiatannya adalah pada pemberdayaan masyarakat. Ya, ada Pak Dr. Sutikno, MSI. Ya, beliau adalah Kepala Pusat Pengkajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengalamannya luar biasa, tidak saja satu perusahaan Pelindo saja, tetapi berbagai perusahaan. Ya, nanti Pak Tikno akan menceritakan bagaimana karakteristik binaan perusahaan-perusahaan itu. Yang saya tahu sih ada Pertamina, ada PLN, ya, ada perusahaan semen, ya, dan berbagai perusahaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, keberadaan perguruan tinggi tentu saja menjadi bagian penting dari bagaimana kita perlu berkolaborasi, memecahkan persoalan dunia nyata yang semakin kompleks, yang semakin dinamis. Ya, kolaborasi sebagai salah satu kunci untuk memecahkannya. Nah, nanti Pak Dr. Sutikno akan menyampaikan pengalamannya, ya, pendekatan-pendekatan yang diberikan dan dukungannya kepada masyarakat desa maupun kepada perusahaan.
Begitu ya. Apa kabar Pak Sutikno? Saya sapa terakhir ini. Baik Pak Lantip, terima kasih. Ya, baik, Selamat semangat malam. Pak ya. Ya, kerabat Ya. TV Banyak Desa. hal yang bisa dibagikan pada malam ini Pak Tik ya. Ya, siap Pak Lantip. Baik ya, Bapak Ibu ya, tentu saja kalau kita semangat maka narasumber akan semangat dan moderator juga tentunya akan semangat begitu ya. Mudah-mudahan ya hasil perbincangan kita malam ini ya bisa mendapatkan manfaat buat kita bersama. Kerabat TV Desa dimanapun Bapak Ibu berada ya. Kalau begitu mari kita simak kesempatan pemaparan narasumber pertama. Saya berikan kepada Pak Nugroho. Silakan Pak Nugroho untuk memaparkan pengalaman cerita-cerita unik, menarik, ya. Kadang-kadang mungkin menyebalkan atau menyenangkan. Saya persilahkan Pak Nugroho. Siap, terima kasih Pak Lantip atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian pemirsa TV Desa. Selamat malam. Semangat pagi ya, walaupun sudah malam semangatnya masih pagi. Gitu. Siap Pak. Saya di sini Nugroho atas sebagai Ketua RT 8 di Simo Kalangan, wilayah Simo Mulyo, Kecamatan Sukomo Nanggol, Surabaya. Saya tidak sendiri, pada malam hari ini saya didampingi oleh Ketua Kelompok Tani Kebun Selada, Bapak Sunaryadi. Pak Sunaryadi, itu Pak Sunaryadi, Pak, Ketua Kelompok Tani kami, dan juga Pak Haryono selaku Wakil Ketua Kelompok Tani. Pengalaman yang kami alami ya selama awal 2017 setelah kami ditunjuk menjadi Ketua RT. Tentunya kita melihat bahwa di lingkungan kami itu banyak sekali permasalahan. Banyak sekali. Karena kita lokasi kampung kami itu sempit, ada di dekat jalan tol dan di tepi sungai. Jadi sebenarnya tempat kami itu kalau sungainya banyak sampah, kemudian di tol juga banyak orang yang buang sampah di situ. Tidak ada penghijauan gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kampung kita memang kurang. Di situ kami bersama pengurus berupaya untuk membuat program-program kegiatan untuk membenahi lingkungan. Jadi dalam satu tahun di 2017 kurang lebih ada 20 kegiatan program kegiatan. Macam-macam, mulai kerja bakti, penghijauan, studi tiru, ya, kemudian PHBI, macam-macam. Jadi dari situ kita mulai membenahi sedikit demi sedikit lingkungan kita yang tadinya banyak permasalahan, itu kita evaluasi. Kalau di kantor itu evaluasinya secara SWOT ya, ya Pak ya. Jadi ada masalah, ada kendala, ada peluang, ada kesempatan. Nah, di situ kita evaluasi. Nah, dan satu momen yang di 2017 kita waktu itu setelah mulai membenahi lingkungan penghijauannya, kita ikut lomba namanya SSC. Jadi kalau di Surabaya itu ada lomba lingkungan. Jadi setiap tahun pengikutnya itu dari seluruh RT se-Surabaya. Nah, di situ kita ikut bonek, Pak. Jadi
lingkungannya masih belum seberapa bagus, tapi kita coba ikut serta di situ. Jadi di hari terakhir pendaftaran itulah kita mendaftar. Pada saat mendaftar, kita coba benahi kekurangan-kekurangannya. Nah, setelah ada penilaian, nah disinilah ternyata banyak sekali kekurangan yang harus kita benahi. Jadi jurinya tanya, punya apa pengolahan air limbah? Nggak punya. Punya bank sampah? Nggak punya. Punya catatan untuk pemeriksaan jentik? Nggak punya. Ternyata wakeh ternyata yang harus dibenahi di lingkungan. Nah, dari situlah kita akhirnya mencari mana kampung yang bisa untuk tujuan kita studi. Bukan studi banding, tapi kalau kita istilahkan studi tiru, Pak. Jadi meniru mana yang sudah bagus. Kita punya prinsip itu ATM. Bukan ATM-nya bank, Pak. Tapi amati, tiru, modifikasi. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian alhamdulillah kita ketemu salah satu kampung yang sudah cukup berprestasi. Ternyata nggak jauh-jauh juga dari lingkungan satu kecamatan. Kita datang di situ, kebetulan yang kita bawa pertama kali itu ibu-ibu PKK. Jadi di sana kita belajar untuk pengolahan bank sampah. Karena sampah kita di kampung ini cukup banyak ya. Nah, bagaimana kita mengolah ini supaya bisa mereduksi, bisa menghasilkan sampahnya juga menurun. Begitu, Pak. Jadi awalnya kita belajar bank sampah. Ternyata di situ kita lihat ada media hidroponik. Wah, ini kami pengurus melihat ini potensi ini sebenarnya ini. Kenapa enggak kita coba gitu ya. Nah, kemudian kedua kalinya kita studi, saya bawa waktu itu pengurus-pengurus, bawa Bapak terutama untuk belajar mengenai hidroponik. Nah, kebetulan di sana nggak sempat ketemu yang mengelola itu. Kebetulan namanya yaitu Pak Yabes, kita belum sempat ketemu. Tapi dari media atau cara kerjanya, media hidroponik itu para pengurus ini nyanggupi, Pak. Jadi kita bisa, Pak, buat media ini. Saya kalau lihat cara kerjanya itu bisa. Nah, bulan Pak Sunar, Pak Hari ini siap, Pak. Nah, akhirnya kami dari pengurus ini swadaya mengumpulkan dana sendiri. Swadaya dari pengurus untuk buat media percontohan. Media hidroponik percontohan waktu itu. Nah, kita buat satu, kita tanam. Nah, jadi karena kita belum pengalaman ya, kita waktu itu masih otodidak, Pak. Belajarnya belum ketemu ahlinya, masih otodidak. Kita banyak mencoba menanam berbagai macam bibit tanaman. Dari mulai sawi alfaret, selada alfaret. Jadi termasuk bibit-bibit yang impor kita coba tanam. Nah, ternyata hasil yang kita tanam itu lumayan bagus, berhasil. Kita tambah lagi medianya. Kita coba buat produksi media lagi. Hasilnya tambah banyak, tambah bagus. Kita akhirnya, wah ini gimana? Hasilnya banyak, masa dimakan sendiri terus? Nah, kenapa enggak coba kita pasarkan kan gitu? Kalau hasilnya banyak, kita coba pasarkan. Alhamdulillah ternyata respon pasar yang kita coba tawarkan ternyata cukup
baik. Bahkan ada restoran yang dia pesan sampai 7 kilo sehari. Wah, 7 kilo sehari berarti pasarnya nggak main-main ini. Setiap hari loh. Nah, disitulah kita melihat ada peluang untuk meningkatkan perekonomian warga dari budidaya hidroponik ini. Nah, dari situ kita mencoba untuk menambah media, tapi ternyata biayanya kan nggak sedikit, Pak. Biaya membuat media hidroponik itu karena bahan-bahannya ternyata juga cukup mahal. Disinilah kita coba mencari pendanaan. Dari mana kita bisa terbantu pendanaan? Beberapa upaya yang kita lakukan antara lain kita coba melalui dinas pertanian, kemudian melalui musrenbang. Ternyata dari dua ini tidak mudah ya, karena proses waktunya itu lama sekali. Nah, di situ kita coba upaya yang lain, yaitu kita mencoba melalui CSR perusahaan atau biasa dikenal dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, di sini kita menyusun proposal pengajuan, yaitu yang kita ajukan ke beberapa BUMN. Jadi banyak BUMN yang kita ajukan. Ibaratnya kita kayak ngelamar kerja itu, Pak. Jadi proposal, wah saya masukkan kemana-mana itu. Nggak tahu siapa yang manggil nanti. Dan di sini alhamdulillah waktu itu dari PT Pelindo di sana mengevaluasi proposal yang kita ajukan, kemudian kita disurvei, Pak. Disurvei. Jadi survei itu untuk melihat kondisi lapangan, bagaimana yang sudah kita lakukan, kemudian rencana ke depannya, karena jangan sampai seandainya Pelindo nanti membantu, itu ibaratnya jadi tugu, jadi berdiri kokoh, tapi tidak berjalan, program ini tidak berjalan. Jadi hanya ada medianya tapi kosong. Nah, itu karena ini programnya berkesinambungan terus menerus. Berarti kan yang dievaluasi termasuk kesungguhan kita. Jadi tanggung jawab kita sebagai mitra nantinya apabila dibantu, bagaimana kita Mohon maaf Pak Nugroho. Ya, siap. Ya, Pak Nugroho, silakan dimanfaatkan sisa waktu 4 menit ya untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Nanti selebihnya mungkin dari tanya jawab akan dilanjutkan lagi. Oh ya, siap. Silakan Pak Nugroho ya. Ya, jadi alhamdulillah setelah dibantu dari Pelindo, kita manfaatkan betul bantuan tersebut, kita maksimalkan sehingga kita juga dari sisi lingkungan, sisi pemberdayaannya, kita bisa meraih prestasi dapat 5 penghargaan, Pak, sampai dengan tahun ini. Gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai 1.500 lubang tanam dan suplai pasar kita sudah masuk ke PMC, jadi pasar modern Citraland. Di sana, Pak, pasar kita sudah masuk ke sana. Alhamdulillah berapapun yang kita suplai itu diterima oleh pasar. Jadi alhamdulillah dengan adanya support dari PT Pelindo ini kita banyak terbantu, Pak, terutama untuk meningkatkan produksi kita. Dan tentunya kita juga masih butuh arahan atau support dari universitas, dari
Supaya apa? Karena kita selama ini tidak ada yang punya background pertanian atau teknik. Jadi kita berjalan apa adanya. Kita masih berusaha sendiri, berkreativitas sendiri. Itu, Pak. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Latif. Baik, Pak Nugroho. Terima kasih ya. Menarik meskipun tanpa PowerPoint atau videonya belum dimunculkan, tapi ceritanya runtun, menarik, ya, menginspirasi, ya, keingintahuan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Heri Wismanto, ya, Pak Heri akan melanjutkan, ya, apa betul tadi cerita Pak Nugroho, ya, bahwa kriterianya juga cukup ketat. Nah, tentu saja Pak Heri atau Pelindo 3 ya mempunyai ukuran, ya, berkaitan dengan keberlanjutan dan sebagainya. Silakan Pak Heri, ya, waktunya maksimum 15 menit. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada yang kurang. Monggo Pak Heri. Yes, terima kasih Pak Lantip selaku moderator. Selamat malam kerabat TV Desa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga kesehatan ini tetap kita jaga sehingga kita dapat beraktivitas ke depannya. Gitu Pak Lantip. Nah, untuk PKBL dari Pelindo 3 sendiri dapat kami sampaikan bahwa Pelindo 3 atau Pelabuhan Indonesia 3 Surabaya adalah suatu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, ya, khususnya jasa dermaga. Nah, di sini selaku BUMN mempunyai unit yang namanya program kemitraan dan bina lingkungan, yang mana program PKBL tersebut mengacu kepada peraturan Menteri BUMN yang terbaru, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2020 tanggal 7 April. Nah, di sini program kemitraan bina lingkungan ini dananya diambil dari laba tahun berjalan sebesar maksimal 4%. Jadi khusus untuk PKBL ini maksimal 4%. Jadi silahkan untuk perusahaan Pelindo akan membaginya seperti apa. Misalkan untuk program kemitraan 2% kah atau program bina lingkungan 2%, silahkan. Itu diserahkan oleh Pelindo 3. Nah, di sini program kemitraan dan bina lingkungan ini ada 2 program. Yang pertama yaitu program kemitraan. Nah, untuk program kemitraan ini adalah kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh, yaitu dengan cara menjadi mitra binaan. Nah, adapun proses untuk menjadi program kemitraan adalah karena kita terbagi dalam 4 regional, dalam 9 cabang penyalur. Jadi masing-masing regional melakukan survei ke calon mitra binaan sesuai proposal yang telah tercatat. Kemudian hasil survei yang sekiranya dianggap layak, kemudian dibuatkan rekap dan diajukan ke regional untuk selanjutnya diajukan ke kantor pusat. Nah, dari daftar yang dibuat oleh regional tersebut, nanti dari kantor pusat akan membahasnya melalui komite kemitraan namanya. Jadi Pelindo 3 mempunyai komite kemitraan untuk membahas usulan-usulan dari masing-masing regional untuk calon mitra binaan. Nah, di situ setelah kita bahas bersama dan kita sepakati dan ataupun disetujui mana-mana saja calon mitra binaan yang disetujui dengan besaran-besaran tertentu, nantinya kita buatkan daftar dan selanjutnya dimintakan persetujuan ke Direktur Pembina, dalam hal ini Direktur SDM.
Nah, setelah Direktur SDM mengapprove atau memberikan persetujuan, kemudian baru kita kembalikan daftar yang sudah ditandatangani oleh Direktur Pembina ke regional untuk disalurkan atau direalisasikan. Nah, setelah itu baru masing-masing regional menyalurkan dana program kemitraan ini kepada masing-masing calon mitra binaan melalui perjanjian setiap calon mitra binaan. Nah, adapun dalam program kemitraan ini kita selalu, kenapa saya katakan selalu, karena setiap tahun selalu ada permasalahan yang dihadapi, ya khususnya terkait dengan angsuran mitra binaan itu sendiri. Kadang mitra binaan yang akan mengangsur pinjamannya itu pasti takes. Kadang-kadang tidak mencantumkan. Ibu ngelihatnya di mana? Nggak tahu nih. Ya wis itulah. Di histori transaksi. Oke, Pak Lantip diteruskan. Story transaksi. Silakan Pak Heri. Oh, ada dubbing masuk ini, ada suara. Ya. Tolong dibantu di mute ya. Saya lanjut Pak. Jadi silakan Pak Heri ya. Jadi setoran-setoran, ada beberapa setoran dari mitra binaan yang tidak teridentifikasi dari kami karena mitra binaan dalam mengangsur pinjamannya itu tidak dicantumkan nama si peminjam. Mungkin bisa dititipkan oleh saudaranya ataupun melalui ATM, sehingga di catatan kami dari pihak bank itu tidak tercatat atas nama si peminjam, sehingga kami merasa kesulitan untuk mencatat ini angsuran dari siapa. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami sudah untuk saat ini kita bekerja sama dengan pihak bank untuk virtual account namanya. Jadi nanti si peminjam saat melakukan pembayaran cukup mencantumkan kode akun yang telah kita berikan. Jadi sehingga sudah otomatis itu ketahuan nanti dari siapa pembayarnya. Nah, itu dari ruang lingkup program kemitraan. Nah, kemudian yang kedua, program bina lingkungan. Nah, program bina lingkungan di sini sumber dananya sama dari laba perusahaan maksimal 4%. Nah, alhamdulillah di tahun ini sudah berjalan 5 tahun untuk program kemitraan, dana murni dari dana bergulir. Jadi dana yang bergulir, dana yang telah kami pinjamkan kepada mitra binaan itu dapat kembali dan alhamdulillah perputarannya cukup besar dan dapat untuk mendanai program kemitraan. Sedang untuk program bina lingkungan karena ini bersifat dana hibah, jadi murni yang 4% dari laba perusahaan disetorkan atau diperuntukkan untuk dana program bina lingkungan. Jadi untuk program bina lingkungan ini sebesar 4% untuk tahun 2020. Nah, program bina lingkungan ini meliputi korban bencana alam. Ya. Mohon maaf Pak Heri, saya potong Pak Heri. Ya, Pak Heri tidak cukup punya waktu banyak. Nah, mungkin bisa difokuskan yang terkait dengan kampung hidroponik Pak Heri. Oh, baik. Ya, bisa difokuskan ke sana, kecuali kalau nanti ada yang bertanya tentang PK dan BL ya, dan bagaimana mekanismenya. Nah, monggo Pak Heri difokuskan ke bagaimana pembinaan kampung hidroponik. Tadi cerita Pak Nugroho sudah menarik gitu ya, ada kriteria yang ketat dan sebagainya. Bisa Pak Heri? Silakan Pak Heri. Yuk. Ya, monggo. Oke, kami teruskan Pak Lantip. Nah, terkait dengan program bina lingkungan ini kami mempunyai 2 kampung binaan, yaitu
kampung lawas dan kampung hidroponik. Nah, kalau kampung lawas ini khusus biasanya dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara ataupun dari luar negeri yang datang singgah ke Tanjung Perak. Itu nanti kami bawa ke kampung lawas untuk melihat bangunan-bangunan yang dibangun dari zaman dulu, itu yang merupakan asli, belum ada perubahan sama sekali. Jadi di situ tertata kuno gitu untuk kesan kampung lawas tersebut. Nah, yang kedua untuk kampung hidroponik ini kami sangat tertarik waktu itu untuk membantu kampung hidroponik yang diketuai oleh Pak Nugroho. Di situ kami melihat adanya peluang untuk pasar baru. Setelah adanya permintaan ya dari PKL maupun restoran, supermarket itu juga sudah ada. Itu kami ketahui setelah kami lakukan survei ke kampung hidroponik. Jadi waktu itu kampung hidroponik mengirimkan proposal kepada kami ke PT Pelindo 3. Nah, setelah itu kami lakukan survei oleh tim dari PKBL kantor pusat. Setelah memenuhi kriteria yang kami terapkan, maka kampung hidroponik ini kami bantu dan kami support untuk menjadi kampung binaan PT Pelindo 3. Di situ juga di kampung hidroponik ini yang menarik sudah ada kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok di kampung hidroponik. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang poin ketiga yaitu ibu-ibu di sana sangat semangat ya, mau belajar dan kreatif dalam mengolah hasil sayuran hidroponik. Bahkan kami dari PT Pelindo 3 waktu itu setiap kali rapat untuk konsumsinya kita pesan ke kampung hidroponik ya, untuk membantu katakanlah masyarakat di sana, sehingga ibu-ibu PKK di sana yang membuat kue-kuenya nanti diantar ke Pelindo dalam rangka untuk mensupport berlangsungnya rapat-rapat di Pelindo 3. Tapi semenjak adanya pandemi COVID ini, memang di Pelindo 3 juga belum ada rapat-rapat secara tatap muka, sehingga untuk konsumsi sementara stop dulu. Demikian mungkin Pak Lantip dari kami, dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik Pak Heri. Terima kasih. Ya, jadi rangkaian penjelasan bina lingkungan dan bagaimana merespon ya apa yang diusulkan oleh Pak Nugroho di kampung hidroponik. Nah, kerabat TV Desa ya dimanapun saudara berada, tentu saja narasumber kita masih ada satu, Pak Sutikno, Dr. Sutikno akan menyampaikan apa saja dukungan terhadap perusahaan dalam hal ini Pelindo 3, dan apa saja yang bisa dilihat ya, diteliti ya dengan metodologi tertentu ya agar bermanfaat untuk menumbuh kembangkan ya kampung hidroponik ini. Silakan Pak Sutikno, mungkin apa yang tadi diceritakan Pak Nugroho ya, dilengkapi dengan foto, dokumentasi atau yang lain. Monggo Pak Tikno. Oke. Terima kasih Pak Lantip. Ya. Selamat malam kerabat TV Desa, Bapak Ibu yang hadir. Semoga senantiasa sehat selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih kesempatan diberikan. Mungkin saya akan menceritakan posisi ITS ya, dalam ini kami dari Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
kaitannya dengan budidaya hidroponik dalam ini telah dibantu oleh Pelindung 3. Nah, mohon izin share Pak Lantip, saya menggunakan slide-nya. Silakan Pak Tikno. Ini masih hostnya, mohon izin saya ini. Iya, kerabat. Sudah. Silakan. Oke. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah, Ge? Saya ini. Kelihatan, Pak. Ya. Sudah, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya menceritakan nanti apa yang kami lakukan di kampungnya Pak Nugroho dalam hal ini budidaya hidroponik, ada baiknya saya ingin mencoba memperkenalkan dulu pusat kajian yang ada di ITS. Jadi pusat kajian potensi dan perlindungan masyarakat itu adalah salah satu dari 5 pusat kajian yang ada. Nah, yang ada di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS. Nah, kami ingin punya cita-cita menjadi pusat kajian pengembangan potensi daerah berbasis masyarakat, ya maunya berreputasi nasional dan internasional. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kami pun juga dalam hal ini dengan tujuan mengkaji persoalan pembangunan sosial dan lingkungan di Indonesia secara berkelanjutan, Pak. Nah, jadi nanti cakupannya seluruh Indonesia, dalam ini nanti bisa jadi di sekitar ITS dan seperti itu, khususnya di kampungnya Pak Nugroho, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang kami mencoba membantu di kampung hidroponik itu bagian dari layanan kami di situ. Dalam ini bisa di riset, kemudian penyusunan perencanaan dan evaluasi program. Nah, dalam hal ini memang kami diberikan amanah ya, awalnya Pak Eri ya, kami diberikan amanah oleh Pelindo 3. Dalam ini kami diminta untuk melakukan evaluasi program-program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, di situ di awal itu kami pun juga diminta melakukan pendampingan program. Nah, itu yang sedang atau yang pernah kami lakukan dengan Pelindo 3. Nah, khusus terkait dengan penyusunan perencanaan dan evaluasi program yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Lantip, bahwa kami memang awalnya bekerjasama dengan diminta bantuan juga oleh Pelindo 3. Nah, mungkin sejak tahun 2016, kemudian disambung tahun 2017. Dalam hal ini adalah kami diminta untuk membuat roadmap-nya ya. Jadi ini kaitan dengan CSR ya kan. Kira-kira apa yang mau dilakukan selama 5 tahun ke depan teman-teman Pelindo 3. Nah, kemudian untuk tahun 2019 ini yang kemarin kami diminta untuk melakukan monitoring dari program-program yang telah kami susun ya, kami bantu susun begitu. Kami diminta untuk melakukan evaluasi, khususnya ada di 3 wilayah, yaitu di Kampung Lawas, Kampung Kefir, dan Kampung Hidroponik. Nah, kemudian untuk tahun ini, ya kan, berdasarkan hasil evaluasi kami dari ITS itu, kami diminta untuk melakukan pendampingan terhadap rencananya diminta ya pendampingi kampungnya Pak Nuk ya, Pak Nugroho dalam hal ini budidaya hidroponik tersebut. Nah, ya mulai dari bagaimana cara menanam, kemudian bagaimana pengelolaan pasca panen sampai pemasaran. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Nah, sebenarnya ITS sendiri dalam ini dari PDPM dalam kegiatan untuk melakukan pendampingan atau mungkin penyusunan roadmap PKBL itu tidak hanya Pelindo 3 sebenarnya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Lantip, kami pun juga pernah diminta oleh Pertamina, kemudian juga oleh Kangen Energi Indonesia atau K, ini adalah migas ya. Kemudian juga kami juga pernah diminta sama Pemkot Kota Surabaya, kira-kira seperti itu. Ini kilas gambaran, dan semua ini kami juga berhadapan dengan masyarakat ya, terkait dengan pemberdayaan. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, satu hal yang ini Bapak dan Ibu kerabat TV Desa, jadi selama kami melakukan aktivitas pendampingan, kami selalu mengidentifikasi ya potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Baru nanti kita
kira-kira dari persoalan-persoalan tadi itu kita gali kira-kira apa yang harus kita lakukan nanti yang akan disusun sebuah program kegiatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi secara ini saya berikan contoh aja. Ini mineral kampung hidroponik ya, hidroponik. Ini yang tadi ada di Kelurahan Simomulyo. Jadi ini kampungnya Pak Nugroho. Ini hasil evaluasi kemarin bahwa ini kalau nggak salah jumlah kakaknya ada 120. Kakak Pak warganya ada sekitar 500-an lah. Ini posisinya seperti di sini, kira-kira seperti itu. Ini hasil kajian kita kemarin. Nah, ini kira-kira kegiatan yang dilakukan di kampung hidroponik. Jadi ini beberapa pada waktu kita tahun kemarin ya, ini kita coba dokumentasikan, ada pembibitan, ya kan. Nah, sekarang ini kalau nggak salah sudah sampai lebih dari 1.000 lubang ya Pak ya, sudah luar biasa. Ya. Mungkin sehingga nanti bagaimana nanti untuk melakukan verifikasi pasca panennya seperti apa. Nah kemarin ada persoalan, ya kan, persoalan terkait dengan lahannya di mana kan begitu, sehingga itu menjadi persoalan sendiri. Ini kira-kira ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada di kampung ini ya, kampung hidroponik ya, kira-kira seperti itu. Nah, memang potensi yang ada di kampung itu cukup bagus ya hasil evaluasi kami, sehingga untuk tahun ini memang Pelindo 3 masih meminta ya, artinya meminta ITS untuk mencoba mendampingi ya kegiatan aktivitas yang ada di Kampung Simomulyo. Nah ini kemarin kita coba identifikasi dari aspek sosial budaya, infrastruktur, ekonomi maupun lingkungan. Nah ini memang sangat potensial ya untuk kampung hidroponik. Memang satu hal yang sangat menarik karena ini terkait dengan pemberdayaan, maka di situ harus ada sebuah lembaga ya yang ada kegiatannya juga, ada penggeraknya. Memang ada beberapa wilayah yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini mungkin ada yang gagal ya mengalami kegagalan. Kenapa? Karena memang dari sisi mungkin belum ada semacam tokoh yang sangat istilahnya memikirkan ya, selalu memikirkan untuk kemajuannya. Kemudian juga ada media untuk komunikasinya belum ada, sehingga itu seringkali hanya sesaat. Tapi kalau di kampung Simomulyo ini luar biasa. Tadi telah disampaikan sendiri oleh Pak Nugroho bahwa memang seluruh aspek ada, kira-kira seperti itu. Nah di sisi lain juga ada kesempatan pasar yang cukup terbuka lebar sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan. Nah, oleh karena itu untuk tahun ini, insya Allah rencananya kita akan melakukan beberapa pendampingan untuk meneruskan apa hasil yang telah dilakukan oleh ITS begitu tahun kemarin. Salah satunya nanti khususnya terkait dengan pemasaran ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini Pak Lantip, kira-kira kondisinya ya untuk di kampung ini ya, di kampung hidroponik. Ini ibu-ibunya sangat antusias, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada beberapa tanaman obat ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, di samping perlu saya sampaikan juga para kerabat TV desa di samping melakukan pembinaan seperti itu di PDPM sendiri telah melakukan pengembangan wisata edukasi yang berbasis industri kreatif. Ini khususnya untuk daerah-daerah eks lokalisasi Doli ya, yang kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah ini yang pernah dilakukan oleh ITS. Nah secara metodologi memang kita selalu melakukan pemetaan ya, pemetaan sosial dulu, baru nanti melakukan kemudian merancang perencanaan program sesuai yang dengan keinginan masyarakat. Kemudian merancang program pengembangan bisnis basis UKM. Nah, baru kita melakukan desain pengembangan kampung, kemudian pengembangan desain untuk produk UKM, dan bagaimana kita merancang promosinya. Sehingga nanti kita akan mempunyai kampung wisata ya. Ini Doli Saiki, misalnya ada Doli Saiki berbasis industri kreatif. Nah ini sisi lain kami dalam hal melakukan pendampingan kepada masyarakat ya. Yang pernah dilakukan oleh
Pusat Kajian PDPM. Nah, ini masih terkait dengan ini juga pengembangan wisata edukasi berbasis industri kreatif juga X lokalisasi Doli. Jadi Doli dikembangkan, tentu pasca ditutupnya Doli itu sangat berdampak ya kehidupannya. Ya memang dari sisi itu memang harus kita tutup, tapi sisi lain berdampak pada ini ya beberapa yang pernah beraktivitas di situ. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana untuk merubah ya kira-kira. Nah akhirnya ada dari ide ITS seperti itu kita mencoba beberapa ide yang pernah kita sampaikan. Ini ada beberapa desain playground dan gang Doli. Ini kita lihat kondisinya seperti ini. Kita coba kita desain sehingga lebih menarik. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga ini kami pun juga melakukan implementasi kampung berkelanjutan di sekitar ITS. Nah, ini pun juga ada kegiatan mungkin hampir sama dengan Kampung Simo Mulyo. Dari tim ITS pun juga melakukan ini ada membuat kampung hidroponik juga Pak, kira-kira seperti itu. Jadi Kelurahan Kejawan Putih Tambak, ya ini pengembangan tanaman hidroponik. Nih tahun ini juga ada untuk Kejawan Putih, kira-kira seperti itu. Nah mungkin sekilas itu Bapak Pak Lantip yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kira-kira apa peranan ITS dalam hal ini terkait dengan pengembangan di kampung hidroponik Simo Mulyo. Kira-kira itu Pak Lantip, saya kembalikan. Baik Pak Sutikno, terima kasih ya mempercantik presentasi bersama tadi begitu ya. Ada PPT ya, artinya visualisasi apa yang terjadi di lapangan begitu. Nah, silakan Bapak Ibu kerabat TV Desa, kita masih punya waktu 35-40 menit ya untuk memperkaya ya informasi ya atau pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bermanfaat untuk kita bersama ya disesuaikan dengan permasalahan ya Bapak Ibu kerabat TV Desa di lokasi masing-masing. Silakan untuk ada yang bertanya mungkin bisa angkat tangan atau menyampaikan langsung dari Zoom. Saya lihat di sini ada Bu Fahima. Bu Fahima ini senang dengan hidroponik juga nih kelihatannya ya. Silakan Bu Yanti atau yang lain. Ya, boleh ke Pak Nugroho ya memperdalam tantangan apa misalnya yang dihadapi di saat awal-awal. Pak Nugroho, tantangan tentu saja tidak sedikit ya Pak Nugroho ya. Bisa menyampaikan Pak Nugroho ada 3 tantangan apa yang dihadapi pada saat awal-awal memulai pada saat pada waktu itu. Silakan Pak Nugroho mungkin bisa dijawab dulu. Ya, jadi tantangannya kita di awal itu tentunya apa ya, kita karena tidak ada background sama sekali di pertanian Pak. Saya sendiri sarjana ekonomi jurusan akuntansi Pak. Terus ya, nah ini ya, tidak ada background pertanian. Boleh. Yang kedua apa Pak? Yang kedua bagaimana mengajak warga untuk aktif berpartisipasi Pak. Oke, meskipun pada waktu itu Pak Nugroho sudah RT ya Pak ya? Ya. Sudah ketua RT ya? Ya. Ya. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga yaitu dia untuk mempertahankan sustainable keberlanjutan. Nah, jadi jangan hanya di awal setelah misalnya kita dapat penghargaan terus melempem, Pak. Nah, di sini kan kita pasar terutama yang jadi tantangan ini, Pak. Bisa produksi kalau tidak ada pasarnya, ini repot juga. Akhirnya kita nggak semangat.
Nah, ini kan Oke. kita terus Akhirnya bagaimana menjaga keberlanjutan ini, Pak Nugroho? ya, jadi selain kita memproduksi, kita coba tawarkan hasil produksi ini ke berbagai macam ya, berbagai pihak. Nah, setelah upaya itu kita lakukan step by step, perlahan demi perlahan, akhirnya disitulah kita dapat pasar di PMC ini. PMC ini luar Ya, yang biasa. Citralen tadi ya. Citralen, Pak. Selain Itu pasar apa, Pak? Itu pasar apa sehingga terkesan kok permintaannya bisa terus-menerus continue begitu? Ya, karena kebutuhan sayur sebenarnya itu setiap hari, Pak. Sama kita di pasar tradisional. Tapi karena di sana itu menengah ke atas, dia sangat memperhatikan kesehatan. Memang harga sayur hidroponik ini agak mahal. Kenapa mahal? Karena sehat sendiri itu mahal, Pak. Gitu ya. Nah, kita tidak ada unsur obat-obatan, Jadi benar-benar sayur ini sayur sehat, Pak. Higienis. Baik. Nah, ya. gitu, Pak. Terima kasih, Pak Nugroho. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya ada beberapa catatan ini. Ya, ini ditujukan ke Pelindo 3, ya. Pak Heri, ya, Pak Heri. Oke. Dari Pak Amor Kodrat. Kalau ingin kerjasama kemitraan pengembangan desa dengan ITS, bukan ini dengan ITS ini, ya, pengembangan desa dengan ITS, bagaimana prosedurnya dan peluangnya? Nah, dengan ITS Pak Sutikno ya, saya ulang ya Pak Tik. Kalau ingin kerjasama kemitraan pengembangan desa dengan ITS, bagaimana prosedurnya dan peluangnya? Ya. Nah, kemudian nanti Pak Tik mungkin jangan dijawab dulu. Ada Michelle ini ya, Michelle dari mana saya nggak tahu. Bagaimana cara memulai kampung hidroponik serta biaya awalnya berapa? Nah, cara memulainya tadi sudah ya. Mungkin biaya awalnya, tapi nanti saja Pak, setelah Pak Tikno ini. Nah, kemudian masih hidroponik, pasar penjualan hasil tanaman hidroponik kemana? Dan bagaimana Bapak menawarkan produk hidroponik? Oke, ya jadi kira-kira itu Pak Nugroho ya, dijawab setelah Pak Sutikno. Silakan Pak Tikno untuk pertanyaan Pak Amor Kodrat. Ya, terima kasih Pak Amor Kodrat dan Pak Lantip. Jadi bagaimana ini pertanyaan kan bagaimana prosedur kerjasama pengembangan desa ya dengan itu begitu ya Pak Lantip ya? Yes. Jadi sebenarnya gini Bapak, jadi di ITS sendiri dalam ini adalah di bagian Direktur Riset dan Pengembangan penelitian ya, seperti itu di RPM-nya. Kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Masyarakat itu bisa masyarakat umum maupun di instansi atau mungkin di perusahaan untuk melakukan kerjasama, Pak. Kalau mungkin Bapak bisa melayangkan surat, ya, melayangkan surat ke DRPM atau mungkin bisa juga ke pusat kajian kami, ya, yang mungkin disampaikan begitu. Kira-kira apa persoalan yang dihadapi. Sehingga nanti kami akan mencoba ini Pak, istilahnya melihat. Nah ini kaitannya dengan kalau melakukan kerjasama kan tidak hanya sekedar tenaga Pak. Kami lembaga perguruan tinggi Pak, dari sisi tenaga pemikiran kami mungkin ada seperti itu. Tapi biasanya seringkali itu masalah pendanaan. Nah pendanaan nanti Pak, satu hal yang menarik ya kan, pendanaan. Nanti kalau misalkan dana kita mungkin sangat ini ya terbatas, seringkali kita menggunakan dana-dana dari CSR. Nah dalam ini kami berkolega dengan Pelindo ini seringkali dengan Pelindo. Demikian juga dengan beberapa perusahaan yang lain yang mungkin ada sumber pendanaan. Seperti contoh misalkan kalau kemarin kita kerjasama dengan Telkom terkait dengan Kampung Pintar. Nah ini cocok lah seperti itu kita dengan ini. Sehingga beberapa khususnya di Surabaya juga ya, di Kelurahan X Doli itu kami kerjasama dengan Telkom ya.
untuk melakukan ya istilahnya pembinaan di wilayah tersebut dengan pendanaan Telkom. Kita punya menyediakan tenaga. Intinya Bapak bisa menyampaikan surat Pak ke RPM atau mungkin ke pusat kajian kami, kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu Pak Lantip. Baik. Jadi sangat terbuka sekali Bapak kalau ingin ini kerjasama atau mungkin ada persoalan. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Tikno. Ya, monggo Pak Nugroho, sudah masih ingat pertanyaannya? Ya, jadi untuk itu ya biaya produksi ya, biaya untuk Di awal Pak. Bagaimana cara memulai kampung hidroponik serta biaya awalnya Pak. Ya. Waktu itu mau iuran dulu atau uang RT atau gimana? Silakan Pak. Ya, jadi kami memang berinisiatif itu dari swadaya pengurus dulu, Pak. Jadi dari pengurus itu kita sifatnya urunan lah. Iuran ya Pak ya, iuran ya. Nah, tapi kita tidak melibatkan warga dulu. Kita pengurus dulu. Nah, kemudian ada yang punya pipa, nyumbang pipa, gitu Pak. Jadi tidak harus materi. Jadi setelah itu yang berikutnya penjualannya kemana? Ya. Nah, bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan itu. Bagaimana Bapak menawarkannya? Punya relasi di sana atau berkenalan atau bagaimana? Silakan Pak Nugroho. Ya, jadi pemasaran yang paling mudah itu melalui teman, kan gitu. Kemudian relasi. Ada relasi. Kemudian kita manfaatkan media sosial, Pak. Nah, medsos online. Medsos. Ya, jadi dari medsos ini juga banyak yang merespon ya. Ini ternyata kita ada hasil ini kok bagus. Nah, kemudian mereka tanya lebih dalam. Nah, selain dari relasi itu yaitu kita coba tawar-tawarkan ke beberapa rumah makan, ke restoran gitu ya. Gado-gado itu ya. Di situ ternyata ya itu mereka banyak respon itu, Pak. Baik Pak Nugroho, terima kasih. Begitu Pak Michel, jadi pertanyaan tadi dari NTB Pak Nugroho. Tampaknya NTB juga ingin tahu kalau saya sudah budidaya hidroponik, kemana pemasarannya, bagaimana caranya, sudah dijawab. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyambung pertanyaan, boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bu Faima tanya, Bu Faima. Ya. Bu Faima. Ya, silakan terima kasih, Pak. Ya. Saya ini sudah mengembangkan ya yang dana hibah yang dari ITS Pengabdian Masyarakat itu di daerah Kepote itu Pak, Rumah Pintar itu sudah bagus. Penduduknya itu, masyarakatnya itu aktif. Dia tidak mengerti pemasarannya. Mereka kan ibu-ibu yang di bawah tidak bisa lah untuk memasarkan online itu. Nggak bisa. Itu gimana Pak? Apakah Pak Nugroho bisa membantu untuk pemasarannya? Iya, baik. Mungkin begini. Pak Nugroho bercerita tentang pemasarannya, singkat saja. Nah, saya ingin Pak Sutikno, kan ada bagaimana pemasaran online juga bisa dilatihkan ya oleh ITS punya resources banyak. Pak Nugroho dulu cerita singkat bagaimana pemasarannya Pak Nugroho. Ya, jadi memang kita tahap demi tahap akhirnya ketemu dengan PMC itu ya. Jadi saya rasa di situ pasarnya cukup terbuka. Jadi Ibu nanti juga bisa kita bantu untuk komunikasi ya, menghubungkan dengan pasar modern, modern. Jadi kita saling mengisi nanti Bu, gitu. Karena kita juga belum bisa memenuhi setiap hari karena kapasitas produksi kita masih terbatas juga.
Jadi nanti kita saling mengisi. Yang penting itu adalah kualitasnya itu sama atau kualitas yang bagus. Itu, Bu. Ya, memenuhi standar yang diinginkan ya. Betul. Pak Nugroho, kalau Ya. online-nya pakai apa Pak Nugroho? Online-nya sudah memanfaatkan medsos apa? Kita Facebook, Instagram, ya, kita ada Facebook, ada Instagram, ada Marketplace WA, ada? belum sampai ke Oke, ya baik. Nah, ini peluang juga Pak Sutikno mungkin sekarang giliran menjawab ya, bahwa ITS punya resource bagaimana pelatihan-pelatihan online, branding dan sebagainya. Nah, silakan Pak Sutikno untuk melengkapi pertanyaan Bu Fahima. Silakan Pak. Terima kasih Pak Lantip, terima kasih Bu Fahima. Ini adalah kolega kita sebenarnya. Bu Fahima ini secara produksi ya Bu ya, di sekitar Kepote itu telah memperkenalkan hidroponik Pak Nugroho. Ya. Jadi memang yang paling gampang dalam hal kita pemasaran ya kita berkoneksi seperti ini Bu Fahima. Artinya kita mungkin berkenalan kepada mereka-mereka yang sudah berbudidaya hidroponik. Nah, memang sejak awal yang yang dilakukan oleh teman-teman di Simomulyo, khususnya di kampungnya Pak Nugroho ini dari sisi produksi memang masih belum mencukupi dari permintaan gitu, luar biasa. Nah, padahal untuk selanjutnya ya beberapa hal yang menarik itu adalah saling berkolaborasi dengan beberapa warga yang mungkin baru pertama kali menanam, ya kan, baru pertama kali. Karena apa? Karena kalau belum tahu pasarnya menjadi persoalan sendiri gitu. Nah, paling hanya untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini sebuah peluang Bu Fahima. Kita mungkin belum sampai pada ini tataran sampai online ya Pak Lantip ya. Nanti bisa kita kembangkan ke sana. Padahal rencana kita untuk pengembangan dengan kampung hidroponiknya Pak Nugroho itu sampai nanti seandainya nanti produksinya melimpah bagaimana. Nah, nanti sudah disiapkan dengan ya digital marketing lah istilahnya kan begitu. Kita akan menggunakan media-media online untuk melakukan pengembangan pemasarannya. Atau nanti merubah ini Pak rencana di dalam pendampingan nanti kita pun juga akan mencoba membantu kaitannya dengan diolah Pak, diolah. Jadi istilahnya tidak langsung dijual misalkan sayuran tadi selada dan seterusnya, tapi mungkin diolah menjadi bentuk itu kan menjadi jus ya, olahan seperti itulah kira-kira. Jadi tidak langsung dijual ya, dari panas itu dijual nggak gitu, tapi diolah dulu kira-kira. Itu adalah alternatif diversifikasi pengelolaan pasca panen kira-kira seperti itu. Tapi belum sampai ke sana ya Pak Anu, ya sudah habis gitu kan permintaannya karena cukup banyak sekali. Ya. Nah, silakan nanti Bu Fahima bisa mungkin bisa lewat PDPM gitu kan, karena kami selalu berkomunikasi dengan Pak Nugroho terkait dengan nanti syukur-syukur kalau nanti hasilnya dari Kepote yang hasil pembinaan kemarin itu cukup bagus, nanti bisa disaringkan dengan tempatnya Pak Nugroho. Nah, jadi pemasaran paling gitu Pak Lantip kira-kira. Jadi kita mengikuti teman yang sudah cukup bagus lah kira-kira seperti itu. Baik, Pak Sutikno, terima kasih. Bu Fahima, paling enggak ada gambaran ya, ada kolaborasi. Ya. Pak Heri mungkin punya pengalaman atau punya mimpi untuk membangun pasar khas Pelindo begitu. Kalau tadi saya dengar Pak Heri itu memfasilitasi untuk acara-acara rapat kegiatan Pelindo ya Pak Heri ya, untuk membantu pemasaran itu Pak Heri. Benar Pak Lantip. Oke. Jadi kami membantu dalam hal ini karena kami juga sering berkunjung ke sana. Kebetulan Pak Nugroho juga merupakan pegawai Pelindo 3. Jadi terakhir kami ke sana dengan tim kami untuk katakanlah memberi pencerahan kepada teman-teman warga di sana. Jadi kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini untuk masa seperti ini kami belum bisa katakanlah membantu lagi seperti dulu. Jadi waktu itu memang pernah kami kerjasama dengan teman-teman di sana, di warga Sukomulyo, terkait khususnya snack-snack yang
kami perlukan saat rapat-rapat. Jadi kami turut membantu serta pemasaran produknya dari teman-teman kampung hidroponik. Begitu Pak Lantip. Baik, Pak Heri, langsung saya sambung. Ada pertanyaan dari Bu Yanti. Bu Yanti ini dosen di manajemen bisnis ITS. Mungkin Pak Heri juga sudah pernah mendengar. Nah, pertanyaan Bu Yanti ada dua. Yang pertama adalah, apa strategi pemberdayaan Pelindo? Jadi strateginya Pelindo sendiri untuk pemberdayaan, kriteria sektor kalau ada. Jadi sektor apa yang mungkin diprioritaskan? Gini ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, manajemen bisnis ITS punya banyak mahasiswa yang bisa bekerja sama untuk meraih lebih banyak binaan dan sangat berkualitas. Nah, ada tawaran. Nah, Pak, ayo kerjasama magang mahasiswa dan PKBL untuk mempercepat dan memperluas akses PKBL Pelindo. Apa sudah dilakukan ya dengan kolaborasi ya dengan mahasiswa perguruan tinggi ya. Nah, bagaimana Pak Heri? Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lantip. Terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu di Pelindo 3 ini khusus untuk program PKBL, kami menitik beratkan pada sektor pertanian. Jadi di sini kenapa di sektor pertanian untuk program kemitraannya ya Pak ya, di sektor pertanian kami di sini memang ingin memberdayakan para katakanlah mitra binaan kita yang ada di pelosok-pelosok gitu Pak Lantip. Nah mungkin untuk yang Pak bisa lebih spesifik Pak. Pertaniannya bisa lebih spesifik Pak supaya bisa dibayangkan karena pertanian cukup banyak itu Pak Heri. Ya, untuk contoh pertanian ya khususnya terkait dengan apa yang telah disampaikan Pak Nugroho tadi Pak Lantip. Jadi misalkan untuk terkait perkebunan dan hasil apa namanya Pak, hasil pemahan ya begitu Pak. Oke. Ketahanan pangan ya Pak, ya untuk ketahanan pangan. Ya, baik Pak. Yang kedua Nah, Pak. untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan mahasiswa magang di Pelindo 3 selalu membuka untuk mahasiswa maupun waktu itu SLTA yang ingin magang di Pelindo 3. Namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tentunya ada semacam surat yang ditujukan kepada Dir SDM kami Pak. Nanti dari Direktorat SDM kami tentu yang akan mengolah atau menyeleksi mahasiswa-mahasiswa mana yang diberi kesempatan untuk magang di Pelindo 3. Nah untuk saat ini pemagang sepertinya sudah di masing-masing direktorat sepertinya sudah terbagi. Contohnya di PKBL sendiri sudah ada teman-teman pemagang dari Ubaya, ada 2 orang. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa bersurat terlebih dahulu agar Direktorat SDM bisa mengalokasikan atau menjadwal kapan teman-teman mahasiswa ini bisa masuk magang ke Pelindo 3. Demikian Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, begitu jawaban untuk pertanyaan Bu Yanti. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan? Di sini saya melihat ini ada Pak Sunaryadi. Pak Sunaryadi berdua ini ya. Nah, kelihatannya juga Pak Sunaryadi penggiat hidroponik ya. Pak Sunaryadi bisa komunikasi dengan kami? Halo? Halo, iya Pak. Oke, Pak Sunaryadi dengan temannya, ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan bagaimana tadi Pak Sunaryadi mengambil inisiatif ya untuk kalau dengar dari ceritanya Pak Nugroho mengambil inisiatif untuk memulai mencoba dulu ya, jangan banyak-banyak mencoba. Nah, ini mungkin menjadi bagian penting untuk diceritakan
Silakan Pak Sunaryadi, bagaimana ide mencoba itu dan apa sih tujuannya? Silakan Pak Sunaryadi. Terima kasih Pak Lantip. Oke. Terima kasih juga waktu yang diberikan kepada kami. Saya juga mendapat apresiasi banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya kalau mengawali hidroponik itu sebenarnya kita tidak ada. Cuman kebetulan pertama kali itu kan ibu-ibu itu yang datang studi tiru, bank sampah, terus kebetulan istri saya ikut. Saya dikasih tahu ada tanaman kok di pipa gitu Pak Latif, kok ada tanaman di pipa gitu. Akhirnya difoto sama istri saya. Oke, saya bisa Bu. Kebetulan pada waktu itu saya dapat rezeki, saya bikin. Jadi paginya saya diberi, siang dikasih tahu istri saya, malam sorean saya dapat rezeki, saya dapat uang itu saya belikan pipa, kebetulan itu 1 meter ya Pak Nugroho ya. Ya. Itu 1 meter itu. Setelah itu kita coba Pak nanam selada. Nanam selada itu hasilnya kok bagus sekali. Nah begitu panen pertama itu kebetulan ada teman yang mau sekalian, tidak tahu pertama kali itu dibuat bakso kalau tidak salah itu, buat tambahan bakso itu Pak Latif. Nah itu kemudian masalah apa tadi Pak Latif, yang kedua Pak Latif, mohon maaf. Ya tadi yang pertama kan mencoba, terus tujuannya untuk apa sih? Mencoba itu tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan sendiri atau ada tujuan lain yang lebih besar? Nah, kebetulan ini kan di Pak Lantip di kampung kita hanya bagaimana untuk mengaktifkan perekonomian kampung untuk supaya nanti grafiknya itu selalu naik seperti itu. Kita berusaha untuk mengembangkan itu sama pengurus, dan kebetulan pengurus juga antusias dan mendukung. Awalnya seperti itu Pak Latif. Oke. Cuman ya Pak Sunaryadi silakan dilanjutkan. Ya, cuman kalau kita melihat kondisi pasar sekarang ini memang kebetulan di kelompok kami itu sangat membutuhkan sayur banyak Pak Latif. Karena di pasar modern itu kalau bisa itu sehari bisa sampai 60 kilo kalau bisa. Lebih-lebih dalam situasi COVID-19 ini. Iya, betul. Malah lebih banyak permintaan Pak Lantip. Informasi menarik ya. Iya. Terus kemarin ada permintaan juga kangkung itu sehari 10 kilo, tapi kita belum bisa untuk melampaui itu karena kita kendala dari produksi kita yang belum mencukupi Pak Lantip. Oke. Tapi untuk pemasaran kalau boleh tahu memang bagus. Pak Sunaryadi, kalau boleh tahu, Pak Sunaryadi ini pekerjaan utamanya apa sih? Saya sebenarnya cleaning service, Pak. Oke, ya luar biasa. Artinya apa? Cerita-cerita fakta seperti ini itu saya kira patut menjadi contoh, ya. Bisa jadi seperti Bapak ini punya inisiatif yang bermanfaat begitu ya untuk kelompok masyarakat, komunitas, RT, RW, ya. Nah, ini yang saya maksud cerita menarik yang bisa dibagi ke yang lain, ya. Nggak harus nunggu jadi manajer dulu atau apa begitu untuk ya berbuat sesuatu atau berkontribusi pada hal yang positif. Ya, terima kasih Pak Sunaryadi. Ya, Pak, sama-sama Pak. Oke, baik. Masih ada yang penasaran untuk memperbincangkan seputar pemberdayaan masyarakat, hidroponik, dan peran perguruan tinggi dan PKBL perusahaan? Silakan. Mungkin ingin bertanya yang lain. Mungkin Pak Lantip di chatting itu ada Pak Lantip. Oh ya, sebentar ya. Nah ini ada 2 chat ini ya.
Oke, Juju Juarsi. Program pengembangan desa seperti apa ada di semua perguruan tinggi? Oh, program apa saja begitu ya, yang terkait dengan pengembangan desa di perguruan tinggi. Kalau kami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, apakah harus dengan perguruan tinggi setempat atau bisa dengan ITS? Misal perlu dibantu feasibility study dan penyusunan programnya. Nah, ini untuk Pak Tikno ini. Jelas Pak pertanyaannya Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak Latif, terima kasih Bu Juju. Wah, ini luar biasa pertanyaannya ya. Saya yakin, jadi gini, hampir semua perguruan tinggi itu ada Ibu untuk pengembangan ya. Tidak hanya desa, tapi pengembangan wilayah. Nah, khususnya biasa ada di beberapa, khususnya kalau di perguruan tinggi itu ada di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Kalau di ITS itu adalah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Nah, saya yakin untuk yang di Ciamis ya, ini bukan dari Jawa Barat ya, Ciamis. Nah, mungkin bisa juga ke paling dekat dengan perguruan tinggi apa ya di sana ya? IPB. Ya, bisa Unpad juga, Bu. Unpad juga bisa. ITB. Nah, ya kan? Yang paling banyak itu malah UIN ya. Hampir di setiap kabupaten kota. Saya yakin nanti Ibu bisa mungkin mendatangi lah di setiap perguruan tinggi di sana. Saya yakin setiap kabupaten itu ada. Nah, kalau dengan ITS sebenarnya bisa saja Bu, tapi mungkin terlalu jauh ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan saya yakin untuk perguruan tinggi lokal itu akan lebih memahami wilayah sekitarnya. Nah, ini kebetulan ITS ini di Surabaya, sehingga kalau di wilayah Jawa Timur itu mungkin masih memungkinkan lah. Tapi kalau Ciamis, saya anjurkan Ibu ke Unpad atau ITB atau mungkin ke UIN ya, Universitas Islam ya. Setiap kabupaten kota itu ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan. Kalau ya, Pak, kegiatan seperti FS bisa, Pak. Kira-kira seperti itu, Bu Juju. Ya. Baik, terima kasih Pak Sutikno. Demikian Bu Juju jawabannya. Ya. Ada lagi ini untuk kampung hidroponik ini ya. Tolong disimak Pak Nugroho dan Pak Sunaryadi supaya bisa dipahami maksudnya. Ya, jadi begini, saya bacakan ini ya. Pas saya berkunjung ke sana, di situ ada media selain pipa. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu? Ada nggak Pak? Sudah kebayang nggak? Media selain pipa. Ya, pengalaman. Ya. Sudah kebayang ya. Nah, ini sebentar. Pertanyaannya apa itu? Nah, diperjelas. Bentuknya seperti papan, ya seperti papan. Saya tidak tahu apa namanya. Mohon maaf ya, nggak tahu. Bentuknya seperti papan. Pak Sunaryadi mungkin sudah nangkep atau Pak Nugroho. Monggo, langsung dijawab. Ya, sebenarnya ini Pak. Kalau media itu kita pakai media apung, Pak. Media apung apa itu Pak? Dijelaskan Pak. Itu kayak sebangsa kolam gitu loh Pak. Nanti atasnya dipakai hidroponik. Oh, aquaponik berarti? Ya, semacam itu. Ya. Memanfaatkan ini air kolam untuk nutrisi tanaman hidroponik. Ya, betul. Oke, aquaponik. Ya. Jadi yang seperti papan tadi itu sebenarnya mengapung di air ya Pak ya? Iya. Nah, terus diserap nutrisinya yang ada di air untuk menghidupkan tanaman hidroponik. Begitu kan? Betul Pak. Oke. Nah, begitu Pak Juniarto Setio. Ya sudah kejawab. Penasaran seperti kayu itu untuk apa begitu ya? Memang ada hidroponik, ada aquaponik. Untuk memanfaatkan nutrisi dari cairan kolam tadi, ya. Nah itu menggunakan media apung sehingga terkesan ya untuk seperti kayu, tetapi dia sebagai media saja untuk menyerap.
Nah, ada lagi ini. Oh, sebentar Pak Nugroho, waktunya. Jujur, terima kasih atas penjelasan Pak Lantip. Bagaimana untuk mendapatkan? Nah, ada pertanyaan dari ICP from 2.2 ICP Auvarel Kovadi. Pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan bibit tanaman yang murah? Siapa yang ini bisa menjawab? Bu Fahima juga mungkin bisa berbagi ya jawaban mendapatkan bibitnya di mana, tapi yang murah loh ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Atau cerita saja Pak Nugroho beli bibitnya di mana? Karena murah tidaknya kan harus dibandingkan ya relatif itu ya. Nah, mungkin bisa dijawab. Silakan. Ya Pak, untuk masalah bibit yang murah itu sebenarnya kita rasa standar kok Pak harga itu Pak. Cuman memang kita kebetulan bekerja sama dengan pecinta hidroponik Surabaya dan juga bekerja sama dengan bibit atau benih yang Panamera itu kita disuplai dari PHS pecinta hidroponik Surabaya. Nah nanti Panamera itu jualnya ke PHS Pak. Oh gitu, ya. Cuman kemarin seperti itu. Cuman kebetulan kalau memang pas di PHS memang lagi keadaan kosong, kita cari ke tempat lain, tapi harganya ya selisihnya enggak banyak, Pak. Iya, baik terima kasih Pak Sunaryadi. Jadi penanya yang barusan sudah dijawab ya. Kalau di Surabaya kebetulan ada pecinta hidroponik Surabaya ya Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya di lokasi atau tempat Bapak Ibu sekalian, ya kerabat TV Desa, seandainya di sana ada forum komunikasi hidroponik, pecinta hidroponik Surabaya, nah komunikasi dengan komunitas-komunitas ini, nanti kita akan menemukan harga yang termurah, ya karena tentu saja banyak pilihan, ya kalau banyak pilihan, jatuhnya adalah harga itu bersaing dan kita mendapatkan yang murah. Saya kira itu sudah dijawab. Nah, kita masih ada waktu 2 menit. Ya, mungkin 2 menit ini bisa dikomentari oleh pemilik SDGs Institut Teknologi 10 November. Ya, kebetulan hadir. Nah, silakan Bu Agnes Tuti ya menyampaikan harapannya dengan SDGs untuk memfasilitasi perbincangan seperti ini ya. Bagi saya ini kolaborasi yang menarik ya, yang menginspirasi tampaknya untuk memecahkan persoalan realitas yang semakin dinamis dan kompleks. Kolaborasi ini menjadi kata kunci. Silakan Bu Agnes Tuti ya untuk menambahkan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Lantip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara ini, bincang-bincang dengan SDG Center. Kebetulan kami mengundang Pak Tekno CS dan Bapak Pak Nugroho, Pak Heri, kemudian ada Bu Umu juga di sini untuk bisa gabung. Itu memang tujuannya supaya kita bisa kolaborasi apa saja. Kebetulan sekarang hidroponik ya. Jadi saya kira ini adalah bukan tantangan ya, peluang ya kelihatannya. Peluang yang sangat menjanjikan karena akhirnya kita oleh COVID ini diminta untuk mandiri. Tidak harus bergantung pada orang lain. Jadi tanaman hidroponik di kampung-kampung itu menunjukkan bahwa semua orang itu mandiri dalam menyediakan katakan makanan sehat, terutama sayur, mungkin ada buah gitu ya. Dan sekaligus memberikan peluang untuk usaha. Jadi saya kira ini dengan adanya PKBL yang
mendukung hidroponik ini luar biasa untuk bisa membangkitkan ekonomi di masyarakat. Nah, SDG Center saya kira sangat mendukung program-program semacam ini. Kalau dibutuhkan ya nanti kita ketemu lagi Pak Lantip. Siap. Kolaborasinya harus bisa dilanjutkan ini ya. Karena kelihatannya seru sekali saya amati diskusinya, sangat-sangat seru dan saya kira semua orang ingin ingin berkontribusi dan juga semua orang ingin mendapat manfaat. Oleh karena itu mungkin kita bisa lakukan katakan dalam diskusi yang lebih panjang dan detail. Siapa tahu lalu nanti Surabaya itu dipenuhi dengan tanaman hidroponik sehingga bisa menularkan ke kota-kota lain gitu ya. Dan ya saya yakinlah tidak semua orang akan menanam, pasti ada yang membeli, ada yang menanam gitu ya. Dan kelihatannya potensi pasarnya luar biasa. Jadi bisa kita lanjutkan dengan memperbanyak kampung-kampung dan justru ingin mendapatkan dukungan lebih banyak lagi seperti yang dilakukan oleh Pelindo 3 ini. Jadi Bu Umu ini dari dulu namanya Holcim, tapi sekarang namanya berubah kelihatannya. Jadi nanti kita perluas lagi kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan PKBL. Jadi kita saling mendukung dan saling memanfaatkan. Saya kira demikian Pak Lantip, mudah-mudahan nanti kolaborasi ini bisa lebih diperluas dan Baik, terima kasih Bu Agnes Tuti. Waktu sudah menunjukkan kita di penghujung acara ya, bincang-bincang ya malam hari ini. Pak Sutikno dari PDBM ITS, Pak Heri Wismanto dari Pelindo 3, Pak Nuki Nugroho dan pasukannya ya luar biasa dari Kampung Hidroponik. Senang sekali ya, semoga ini juga menyemangati tim hidroponiknya Pak Nugroho ya, bahwa Bapak diperlukan, Bapak berkontribusi dan kita semua perlu berkolaborasi. Terima kasih SDGs ITS, terima kasih TV Desa, terima kasih Bapak-bapak narasumber. Dan satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa pentingnya bersinergi dan berkolaborasi 5 bidang: pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, media. Ya. Nah, ini yang seringkali dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai pentahelix. Saya kira kita sedang belajar bagaimana semua bidang itu berkolaborasi ya untuk meningkatkan ya apa yang kita lakukan dari sisi yang positif, produktif, lebih efisien, lebih efektif. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya selaku moderator ya mohon diri ya dan segera menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.